Bismillah. Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita memohon ampunan kepadanya, kita memohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari amal-amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi bahawa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan Dia, Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula bahawa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau, rahmat dan keselamatan terlimpah untuk keluarga beliau, rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian mukmin, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah kalian meninggal kecuali kalian sebagai muslim. Duyufur Rahman, para tamu Allah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga Allah memuliakan antum para tamu Allah semuanya. Kita bersyukur kepadanya, siang hari ini Allah izinkan kita hadir di rumahnya untuk kita silaturahim satu dengan yang lain, sekaligus mengikat hati kita dengan rumah Allah, Baitullah Al-Ikhlas, untuk kita mendekatkan diri kepadanya dengan talabul ilmi, mengkaji satu kitab, yaitu kitab dari beliau Fadlatus Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Baik, kali ini kita akan berbicara tentang ahammiyatut tauhid.
kita akan berbicara tentang urgensi tauhid. Jadi kita akan berbicara tentang pentingnya tauhid. Disampaikan oleh penulis kitab. Yang pertama, berbicara tentang urgensi daripada tauhid. Laqad khalaqallahu al-'alama liibadatihi, bahwa Allah Ta'ala menciptakan alam ini dengan tujuan supaya beribadah kepadanya. Ana ulang, Allah Ta'ala sungguh menciptakan akan alam ini, yaitu supaya beribadah kepadanya. Kita tahu di dalam surat yang ke-51, surat Adz-Dzariyat, minta tolong untuk dibaca suratnya 51, ayatnya ayat yang ke-56. Monggo silakan untuk dibaca. Ayat 56. Nah, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Iya. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Itu bicara jin dan manusia. Seluruh yang Allah Ta'ala ciptakan kepadanya itu tunduk dan patuh kepadanya. Termasuk Allah menciptakan burung. Mereka itu bertasbih, mereka berzikir setiap saatnya, cuman kita tidak tahu bagaimana tasbih dan zikirnya mereka. Jadi saya berikan satu khulasah kesimpulan tadi, bahwa semuanya yang Allah Ta'ala ciptakan itu berzikir dan bertasbih kepadanya. Tidak ada yang menolak. Yang diberikan opsi cuman manusia. Manusia diberikan opsi dua, mau iman silahkan, mau kafir silahkan. Kalau mukmin mau jadi mukmin berarti rela diatur. Kalau mau jadi kafir merdeka, bebas, tidak berpikir aturan. Jadi selama mukmin dia rela diatur. Kalau sudah jadi muslim, kalau sudah jadi orang kafir, merdeka, tidak perlu berpikir tentang aturan. Karena Al-Quran itu mengatur untuk mereka orang yang mukmin. Baik, silahkan dibaca ayat yang lain, akhuna. Suratnya 24, ayatnya 41. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi? Iya. Dan juga burung yang mengembangkan sayapnya, masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
Iya, syukran. Mereka yang Allah Ta'ala ciptakan itu mereka bertasbih, mereka mengingat Allah, di mana kita tidak tahu bagaimana tasbih mereka. Taib. Anak ulang, urgensi tauhid yang pertama yang bisa antum catat, Allah menciptakan alam ini tidak lain supaya beribadah kepada Dia. Ketika berbicara beribadah kepada Dia, ayatnya tadi surat 51 ayatnya ayat yang ke-56 ada penjelasan yuwahhiduni fil ibadah wa yufriduni fid du'a. Itu penjelasannya, yang artinya yuwahhiduni fil ibadah, supaya mereka mengesakanku dalam ibadah, dan supaya mereka mengesakanku pula di dalam berdoa. Baik, lanjut. Urgensi daripada tauhid masih yang pertama. Wa arsalar rusula liyad'un nasa ila tauhidih. Para rasul alaihi wassalatu wassalam Allah Ta'ala utus supaya mereka menyeru kepada manusia untuk mentauhidkan Allah. Ana ulang itu. Allah Ta'ala mengutus mereka para rasul alaihi wassalatu wassalam, tidak lain tujuannya supaya mereka para rasul tadi menyeru kepada umatnya supaya umat mengesahkan Allah. Kita buktikan sekarang. Rasul pertama siapa? Siapa? Rasul Nuh alaihi salatu wassalam. Kita buka di dalam Quran surat yang ke-7 ayat yang ke-59. Silakan. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, yaitu kiamat. Sekarang ini dalilnya. Nabi Nuh alaihi salam Allah utus untuk kaumnya. Ternyata seruan yang disampaikan Nabi Nuh itu urusannya ibadah, urusannya Islam. Karena Islam itu dari kata aslama yuslimu islaman, berserah diri beribadah kepada Dia. Tadi ayat 59 minta tolong, udah. Satu lagi ayat 65 di surat yang sama. Ini saya tunjukkan beberapa ayat untuk memperkaya dalil buat antum. Ternyata mereka sama di dalam dakwahnya. Suratnya 7 ayatnya 65. Dan kepada kaum Ad kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Itu Nabi Hud alaihi salam. Sama. Nanti dicatat aja. Ayatnya 73 itu Nabi Soleh kaum Samud. Tapi saya minta tolong, suratnya 5 ayatnya 72. Ini Nabi Isa alaihi salam.
Yang tadi suratnya 7 ayatnya 73 cukup dicatat, itu adalah dakwah dari Nabi Salih alaihi salam untuk kaum Tsamud itu. Sekarang yang dibaca oleh Uda adalah suratnya 5 Al-Maidah ayatnya 72. Kita lihat seperti apa seruan daripada Isa untuk Bani Israel. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Iya. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempat ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Iya, sekran. Lihat tadi salah satu poinnya, isinya. Isa mengatakan kepada Bani Israel, sembahlah Allah, Dia itu Tuhanku dan Tuhanmu juga. Sama, Taib, Nuh, Hud, Isa sama. Taib. Kita lihat sekarang Ibrahim alaihi salam, bapaknya para nabi dan rasul. Ibrahim alaihi salam. Di surat 29 ayatnya 16. Itu Nabi Ibrahim. Silakan. Dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Taib, sudah ketemu semua sama. Ana tutup dengan surat 16 An-Nahl ayatnya 36. Yuk, silakan. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang telah dan tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Sekran. Itu adalah surat 16. Isinya, kami telah mengutus untuk tiap-tiap umat seorang rasul. Seruannya sama, ibadahlah kepada Allah. Tadi saya katakan, manusia diberikan kemerdekaan untuk memilih. Mau beriman silakan, mau kafir silakan. Kalau kafir merdeka, gak ada aturan. Tapi ketika pilihannya iman, pilihannya Islam, maka rela diatur. Anak ulang kata itu. Kalau pilihannya iman, pilihannya Islam, rela diatur. Tidak akan melakukan kesyirikan. Kalau pilihannya kafir, tidak pakai aturan. Al-Quran itu mengatur. Taib. Suratnya 17 ayatnya 107. Iman silakan, tidak iman juga boleh. Silakan. Suratnya 17. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, dan tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Iya. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah dan itu bersujud. Setran. Ini dalilnya. Kul aminu bihi aw la tu'minu. Beriman silakan, tidak beriman silakan. Kalau pilihannya mukmin, berarti rela diatur.
Diatur oleh siapa? Diatur oleh Allah dan Rasulnya. Maka di dalam Al-Quran ada ayat yang awalnya begini: tidak pantas bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu urusan, akan ada baginya urusan yang lain. Begitu. Jadi tidak sulit sebenarnya. Tidak mesti harus sesuai dengan ranah logika kita. Karena kadangkala ada kalanya yang ranah logika kita nggak masuk di dalamnya. Kewajiban kita hanya terima saja. Nggak mesti harus sesuai dengan ranah logika kita. Maka itu saya katakan tidak pantas bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan cari opsi lain. Pantas itu. Suratnya 33. Monggo. Ayatnya 36. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Syukran. Ini dalilnya. Jadi sekarang tinggal bagaimana diri kita, antum yang hadir ini di rumah Allah Al-Ikhlas. Kesiapan kita adalah diatur atau tidak, hanya itu saja sebenarnya. Dari mulai kita melek tidur sampai kita akan beranjak tidur gitu loh. Itu kan sesuai serba aturan. Contoh yang paling gampang lah. Melek tidur itu bacaannya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Itu yang dipilihkan oleh Rasulullah kepada kita. Mau tidur ada bacaan, cara tidur ada caranya. Mari sekarang kita lihat. Anak ulang, para Rasul Allah Ta'ala utus supaya menyeru secara spesifik kepada umat manusia, supaya umat itu mengesahkan Allah. Tadi sudah kita catat. Ada Rasul Nuh alaihi salam, ada Rasul Hud alaihi salam, ada Rasul Saleh alaihi salam, ada Rasul Isa alaihi salam, ada para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tadi terakhir surat 16 ayat 36. Kalau mengaku menerima akan seruan dari mereka para Rasul, maka mukmin tidak ada kata lain sikapnya begini. Di Quran itu menggunakan harful hasri dalam bahasa Arab, lughahnya harful hasri. Hasri itu ha, sod dan ro, batasan, pembatas. Hanya ucapan mukmin apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukumi di antara mereka mukmin, maka jawabannya tidak ada kata lain, kami dengar, kami taat. Gitu. Jadi ketika diseru oleh Rasul supaya tauhidullah, mengesahkan Allah, mukmin sikapnya itu, nggak ada opsi lain. Dan yang saya senang dari ayat ini, endingnya itu kemenangan dan keberuntungan, kemenangan dan kesuksesan, gitu endingnya. Endingnya keuntungan dan kemenangan. 2 ayat, mari udah dibaca suratnya 24, ayatnya 51 dan 52.
Nanti lihat endingnya, bagus sekali. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya. Stop dulu. Antum dengarkan kata-kata hanya. Hanya itu nggak ada lain. Ya cuma dia satu-satunya, nggak ada lain. Mestinya seperti itu. Yuk diulang lagi. Udah. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka. Mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya, itu 51, 52-nya. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Syukran. Anda lanjutkan. Masih poin yang pertama, urgensi tauhid. Wa hadzal Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim ini yahtammu bi aqidatit tauhidi fi aktsari suwarihi. Banyak sekali surat-surat dalam Al-Qur'an yang menekankan akan pentingnya tauhid, baik uluhiyah, baik rububiyah maupun asma wa sifat. Taib. Kemudian wa yubayyinu dararas syirki. Wa yubayyinu dararas syirki 'alal fardi wal jamaah. Islam juga, Al-Quran juga menjelaskan akan bahayanya kesyirikan, darar syirki alal fardi wal jamaah, baik itu perorangan maupun masyarakat. Al-Quran menjelaskan bagaimana bahayanya ketika baik secara personal maupun secara jamaah akan bahayanya kesyirikan. Di dalam mengungkapkan di sini, Syekh Jamil Zainu tidak menggunakan kata syirik besar atau syirik kecil, karena dua-duanya membahayakan. Gitu. Taib, Anda tunjukkan satu ayatnya. Orang-orang yang beriman yang imannya tidak dicampur adukkan dengan kesyirikan, mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Gitu dalilnya. Berarti tinggal dibalik sekarang. Orang-orang yang beriman, kalau imannya dicampur dengan kesyirikan, mereka pasti tidak akan mendapatkan keamanan dan mereka pasti tidak akan mendapatkan petunjuk. Suratnya 6, ayatnya 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Ya, inilah yang terjadi. Rasulullah SAW kepulangan dari Madinah menuju Mekah itu menghancurkan tidak kurang dari 360 patung yang ada di sekeliling Ka'bah. Karena mereka telah melakukan kesyirikan di dalam rumah Allah. Taib. Anda tunjukkan di dalam kitab ini juga satu potongan kalimat yang disampaikan oleh Syekh Jamil Zainu begini. La yumkinu an-nasru minallahi ta'ala li ayyi jama'atin
tumhilut tauhida wa la tukafihu asyirka bi anwa'i. Saya terjemahkan. Tidak mungkin pertolongan itu diberikan oleh Allah kepada masyarakat manapun kalau masyarakat itu meremehkan tauhidnya dan tidak memberantas kesyirikan dengan segala macamnya. Pertanyaannya, kenapa sulit hilang? Karena masyarakat kita belum sama persepsinya tentang syirik, belum sama, sehingga sulit. Definisi syirik itu masih heterogen. Menjustifikasi ini syirik saja masih heterogen. Seperti heterogennya persepsi orang tentang at-tadkhin, rokok. Gitu. Di negeri kita ini rokok persepsinya masih heterogen, belum homogen. Selama masih heterogen jadi sulit. Dua, di negeri kita ini masih heterogen tentang masalah persepsi tentang riba. Masih heterogen. Ada lagi, di negeri yang kita cintai ini, di kalangan umat Islam sendiri masih heterogen tentang masalah musik, sehingga sulit. Sementara ketika kita membaca Al-Quran sama, ranahnya sama, narasinya sama kok. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Yang disuruh umat mukmin. Kenapa? Dia rela diatur. Persoalannya memahami yang diatur ini masalahnya. Memahami aturan. Boleh tidak riba, boleh tidak rokok, boleh tidak macam-macam, boleh tidak ini, boleh tidak ini. Masih heterogen. Termasuk salah satunya tentang kesyirikan. Padahal kalau itu tidak ada, beres. Iya. Mukmin itu rela diatur. Baik. Anda lanjutkan. Ini contoh yang paling contoh yang semua ulama setuju ini. Nggak ada yang beda. Akibat kesyirikan itu luluh lantah amal. Ini setuju semuanya nih. Ya. Antum baca Al-Quran suratnya Al-Baqarah ayatnya 264. Semua ulama setuju akibat kesyirikan yang kecil ini luluh lantah amal, walaupun gak sampai menjadikan si pelaku keluar dari agama. Silakan, udah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditempa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ini dalilnya para tamu Allah. Renungkan tadi. Yang mesti kita renungkan gambaran yang Allah Ta'ala buat seperti batu licin, atasnya debu, kemudian diterpa hujan deras, maka batu itu licin kembali. Belum selesai itu Allah bilang, mereka la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu, mereka tidak menguasai
layak kedirun, mereka tidak mampu mendapatkan sedikit pun dari apa yang telah mereka kasabkan, usahakan. Semua ulama sepakat. Yang belum sepakat adalah ini syirik dan ini tidak syirik. Ditambah sekarang ada istilah undang-undang ITE, nah itu. Makanya kalau orang berani nendang sesaji, divideokan, diviralkan, bisa masuk menjadi delik hukum. Orang tidak suka nih, ada si fulan naruh sesaji, yang naruh si fulan. Kemudian ada orang yang membuang sesaji itu. Si fulan yang naruh tidak suka, dan itu bisa jadi delik hukum. Hukum positif ngatur akhirnya. Gitu. Kena pasal. Kalau sudah bicara pasal, penjara. Yo, saya lanjutkan sekarang. Wa huwa sababul halaki fid dunya. Masih di poin yang pertama ada di kitab. Syirik itu menjadi penyebab kebinasaan di dunia. Wal khuludi fi naril akhirah. Pelakunya akan kekal di neraka nanti di akhirat. Syirik itu menjadi penyebab kebinasaan di dunia. Saya akan tunjukkan sekarang. Zalim yang paling besar apa? Syirik. Antum tahu dari mana? Ayo, mukanya biasa aja, kalau saya takut salah. Saya nggak akan nanya surat. Itu biar wilayah saya aja kalau ngomong surat lah. Anak ulang. Syirik itu kedoliman yang paling besar. Ya udah. Suratnya 31 udah, ayatnya 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Pelan-pelan ya, ini dalilnya begitu loh, tanpa direkayasa loh. Syirik itu dolim terbesar. Tapi kata Allah yang lain di ayat yang lain begini, peliharalah dirimu, takutlah kamu akan siksa Allah yang tidak khusus menimpa orang yang zalim, dalam kurung pelaku kesyirikan. Peliharalah dirimu, takutlah kamu, jaga dirimu dari siksa Allah yang tidak khusus ditimpakan kepada orang yang zalim. Berarti orang yang tidak zalim kena juga. Bahkan kemudian salah satu istri dari beliau Rasulullah SAW, Ummu Salamah radhiyallahu anha, itu menanyakan kepada beliaunya, ya Rasul, bukankah di tengah mereka orang yang zalim itu ada orang yang saleh? Kata Rasul, iya. Bagaimana dengan keadaan mereka Rasul, orang yang soleh tadi, yang di tengah orang yang zalim? Jawabannya Rasul, yusibuhum ma asoban nas. Mereka kena sebagaimana orang lain kena. Mereka kena sebagaimana orang lain kena. Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan ini, antum sudah punya satu solusi sebenarnya. Enggak ada lain satu kata. Mesti hilang kesyirikan, enggak ada lain. Benar. Solusinya cuma itu.
Bagaimana punya persepsi yang sama bahwa ini itu syirik, kemudian umat Islam sepakat tidak boleh ada gitu loh. Karena negara hadir itu diregulasi soal masalah pelanggaran. Baca surat 8 ayatnya 25. Suratnya berapa? 8. Surat apa? Al-Anfal ayatnya 25. Silakan. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Ini kan dibaca oleh semuanya. Takutlah kamu, pelihara dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang yang zalim. Ini kan dibaca semuanya. Ada kata zalim di situ. Maknanya asyirku, kesyirikan. Saya tunjukkan gini. Kebinasaan di dunia dihancurkan. Saya tunjukkan gini yang dikatakan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ali mengatakan demikian. Ini ucapan Ali. Nanti saya tunjukkan di ayat ya. Ma nuzzila bala'un illa bidzanbin. Musibah itu tidak turun kecuali karena dosa. Ma nuzzila bala'un illa bidzanbin. Tidaklah bala musibah diturunkan melainkan karena dosa. Wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Dan tidaklah bala itu diangkat oleh Allah kecuali dengan taubat. Jadi sudah tahu sekarang, pemicunya itu turun karena dosa. Penutupnya biar diangkat dengan taubat. Gitu. Ayat ini bagi orang yang hafal Al-Quran, baca ini, ngerti artinya, nggak tahu ngerti atau nggak artinya. Bagi yang hafal Quran, ngerti. Masing-masing kami siksa karena dosanya. Gitu kata Allah awalnya. Kalau tadi kata Ali, berarti athar sahabah. Sekarang kata Allah, masing-masing kami siksa karena dosanya. Jadi saya tuh nerangin ayat, memang solusinya cuma satu, karena belum homogen perspektif, persepsi tentang syirik, ya sulit. Jadi saya dari awal sampai sekarang tuh hanya delitir ayat ini. Kata kuncinya cuma satu sebenarnya, bagaimana hilang itu aja sebenarnya. Tidak ada naruh sesaji lagi, ya tak? Nggak ada naruh gelang di kalung-kalung. Tidak ada naruh maaf rajah kemudian di tangan. Tidak ada lagi maaf. Memang akidah itu penting di situ, benar. Mengerikan. Suratnya 29, udah ayatnya 40. Masing-masing kata Allah kami siksa karena dosanya. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Tuh. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ada yang Nabi Lot, umat Nabi Lot itu. Terus ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Nabi Soleh umatnya. Dan yang kami benamkan ke dalam bumi. Untuk umat Nabi Musa. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Iya, umatnya Allah Nabi Nuh. Terus sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. sekeran.
Ya solusinya itu, akidahnya diperkuat itu loh. Kalau nggak salah kita belum nyampe ya. Sebentar. Oh iya, belum nyampe. Nanti itu ada bab tersendiri namanya Mauqiful Ulama Minat Tauhid. Nanti Bapak Ibu akan melihat nanti di bab selanjutnya itu bagaimana potret ulama kita. Jadi mereka orang yang terdepan, tapi potretnya nanti akan kelihatan bagaimana pandangan mereka tentang tauhid dan syirik. Tuh. Mereka orang yang di barisan terdepan, ya tak? Para ulama. Tapi nanti jenengan akan melihat dari kitab ini bagaimana potret para ulama kita menyikapi tentang tauhid dan syirik. Terakhir untuk yang poin pertama, wal khuludi fi naril akhirah, pelaku kesyirikan kekal di neraka. Jenengan sudah tahu dalilnya insyaallah. Orang-orang yang kafir dan orang-orang musyrik mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya, mereka seburuk-buruk makhluk. Surat apa itu? Al-Bayyinah. Makasih. Ya, tak kasih sini Mas. Bener iki bukan ngapusi, bener ini. Hadis arba'in wa apik ya iki yo gede-gede. Afwan. Al-Bayyinah. Saya nanya, ayat berapa Mas? 6, bagus, udah baca. Gitu dong. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Sekarang, mari kita masuk urgensi tauhid yang kedua. Tadi pertama, ya. Pentingnya tauhid yang kedua. Innar rusula alaihimus salatu wassalam jami'a bada'u da'watahum ila tauhid. Yang kedua ini urgensi tauhid, sesungguhnya mereka para rasul alaihimus salatu wassalam, mereka memulai dakwahnya kepada umatnya adalah dakwah tauhid. Tadi sudah dilihat, dibaca tadi. Alladzi amarahumullahu ta'ala bitablighihin nas, yang dimana Allah Ta'ala memerintahkan kepada para rasul tadi alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada manusia. Tugas Rasul disuruh menyampaikan, tidak lebih dari itu. Mestinya kita sudah punya kerangka nih. Mestinya ulama pewarisnya para nabi, ulama mestinya dakwahnya pertama itu bagaimana umat itu akidahnya selamat dari kesyirikan. Gitu. Saya nggak elok kalau mengungkap yang akan datang karena masih lama. Oke. Yuk minta tolong udah dibaca suratnya, surat 21. Monggo. Ayatnya 25 ada di dalam kitab. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Iya, sekarang itu adalah disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya, kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad seorang Rasul siapapun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar melainkan aku, maka beribadahlah kalian kepada-Ku. Taib. Itu pula yang diperintahkan Allah Ta'ala
kepada Rasulnya SAW. Silahkan, udah, suratnya 39, ayatnya 2 dan 3. Masih di surat 39. Itu nanti akan anak tunjukkan 4 ayat itu. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Iya. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Iya, itu ayat yang kedua. Rasulullah SAW diperintah untuk beribadah kepadanya. Tadi surat 21 ayatnya 25, kami tidak mengutus siapapun Rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan tadi sama. Taib. Kemudian ayat 3-nya, ingatlah. Ingatlah hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Iya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Perhatikan, inilah yang terjadi. Saya tunjukkan ya, ini ilmu ngayal ini. Apa tadi? Al-ilmu wal ngayaliyu, ilmu ngayal ini. Awalan ayat yang ketiga itu bunyinya begini, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, milik Allah agama yang murni dalam kurung dari kesyirikan. Orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka ngomong, kami tidak nyembah mereka. Kami cuma berharap mereka yang sudah dimakamkan itu, mereka bisa mendekatkan kami ke Allah dengan sedekat-dekatnya. Bahasanya orang sekarang tawasul. Bahasa orang sekarang tabaruk. Bahasanya orang Jawa ngalap berkah. Gitu. Padahal mereka menjadikan tadi pelindung selain dari Allah, itu namanya kesyirikan. Dan itu mereka bilang kami nggak nyembah. Mereka supaya menjadikan, mereka bisa mendekatkan permohonan kami kepada Allah. Makanya yang laris, yang ada juru kuncinya, itu ya kuburannya yang para wali. Kuburan yang tidak ada para wali, tidak ada juru kunci, tidak ada regulasinya gitu loh. Mau masuk ya silahkan, kalau nggak ada juru kunci. Kalau ada juru kunci kan bisa diatur. Ya Rabbana ya Qudus sahillana bil fulus. Kertas merah yang halus-halus bibarokati Habib ini ada. Loh, itu real. Saya tidak mengenal. Ini bukan huak. Ini bukan huak. Awalnya bahasa Arab. Ya Rabbana ya Qudus. Wahai Tuhan kami, wahai yang maha suci. Sahil dari kata sahala, yusahilu tashilan. Sahil, mudahkan, ringankan untuk kami. Untuk mendapatkan fulus, ayan nukut, duit. Kertas merah yang halus-halus berarti duitnya mintanya yang spek ceng gitu. Yang 100 ribuan kan merah itu. Bibarokati Habib ini. Saya nggak sebutkan Habibnya. Saya yakin dianya saat ini hidup pun insya Allah tidak setuju dengan yang dilakoni oleh para penziarah. Gitu. Saya ingat ini mumpung ngeklik, saya ingat. Dulu negerinya aman, dulu negerinya sentosa, tapi karena maksiat mendurhakai Rasul, berbuat kesyirikan, lalu dihancurkan oleh Allah. Suratnya 16, ayatnya 112. Antum mikirnya nggak usah Indonesia ya, pokoknya ini ayat ini terkait dengan Mekah. Sampai kaitkan Indonesia ya monggo, enggak juga enggak apa-apa gitu loh. Ya, silakan. Tidakkah engkau perhatikan? Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan. Iya.
dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana, kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Makasih, inilah dalilnya. Kehancuran dunia dirasakan semua karena tadi diantaranya pelanggaran yang kita lakukan. Lanjut di dalam kitab masih poin yang kedua. Wahada Rasulullah SAW baqiya 13 aman fi Makkah al-Mukarramah. Rasulullah SAW tinggal di Mekah, beliaunya selama 13 tahun. Wa huwa yad'u qaumahu ila tauhidillah. Beliaunya menyeru kepada kaumnya untuk mentauhidkan Allah wahdah semata. Tauhid uluhiyah. Wa du'aihi, berdoa kepadanya, duna siwahu, bukan kepada selain Allah. Gitu. Rasul selama 13 tahun tidak ngurusi bagaimana caranya sholat, sekalipun sholat turun di Mekah. Peristiwa apa namanya? Isra dan Mi'raj. Tapi kaifiyahnya ketika di Madinah. Perintahnya saum, perintahnya haji, perintahnya zakat tidak di Mekah. Jadi pure dandani gimana akidahnya umat itu beres. Itu selama 13 tahun. Itu saja termasuk kalau kita bicara komparasi perbandingan, belum sebanding dengan dakwahnya Nuh alaihi salam. Nuh berapa tahun? Berapa? Tak kasih hadiah lagi deh. Yo. Surat berapa? Saya tanyakan suratnya. Yo. Kalau Nuh 950 tahun, surat berapa? Surat Hud, ayatnya berapa? Makasih, tidak apa-apa, kan sudah dapat satu beliaunya. Nanti ya, nanti dicek. Suratnya 29, ayatnya 14 itu untuk Nuh. Dah ini dulu yang untuk Rasul. Surat Al-Jin ayatnya ayat yang ke-20. Saya tunjukkan tafsirnya, apik tafsirnya. Surat Al-Jin ayatnya 20. Ya, monggo. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku akan menyembah Tuhanku dan aku tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Iya, sekarang itu surat tadi. Iya, surat Al-Jin ayatnya ayat yang ke-20. Saya tunjukkan tafsirnya sebentar. Dikatakan bahwa qala lahumur rasul sallallahu alaihi wasallam lama adahu wa khalafu wa kadzabu wa tadaharu alaihi liyubtilu ma jaa bihi minal haqq wajtamu ala adawatihi. Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka tatkala mereka menyakitinya, menyelisihinya, mendustakannya, bahkan mereka bersama-sama memusuhinya, mereka tetap tadi mengatakan innama ad'u rabbi,
Beliau mengatakan, saya hanya menyembah kepada Tuhanku dan aku tidak menyekutukan aku dengan siapapun. Itulah yang ada. Ana ulang penjelasannya. Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka saat mereka mengganggunya, menyakitinya, menentangnya dan mendustakan, bahkan mereka bersatu padu di antara mereka untuk melawan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi Rasul tetap mengatakan, innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Saya hanya menyembah kepada Tuhanku dan saya tidak akan menyekutukan dengan siapapun. Mukmin itu istiqomah. Walaupun tawarannya macam-macam. Mukmin itu istiqomah. Tawarannya macam-macam. Kerja di sini siap, tapi hijabnya ditanggalkan ya. Mau kerja di sini, mau. Tetapi saya minta tolong, itu jenggotmu sama cingkrang boleh nggak dihilangin? Gitu. Kerja di sini ya, nggak apa-apa, kami terima. Tapi tolong hijabnya dilepas gitu. Saya punya kisah secara pribadi. Ada seorang wanita lulusan dari universitas ternama di Purwokerto. Jurusan dia akuntansi, cum laude. Di antara yang ada, dia cum laude. Harapan untuk masuk di bursa yang menggiurkan, yang tadi ada RIBA-nya, insya Allah masuk. Karena dia sudah pernah menjadi tim inti di salah satu, di induknya yang tadi, BANK tadi. Kemudian apa opsinya dia, pilihannya? Karena dia syar'i, si akhwat ini, akhirnya dia ambil keputusan terserah bapak. Kemudian saya tawarkan, mau mondok enggak? Mau pak. Saya pondokkan kemudian di Jogja 2 tahun. Selesai mondok, harapan keluarga besar adalah kerja yang dengan pundi-pundi. Ternyata enggak. Pilihannya ngajar anak SD dan TK Islam. Kan enggak ada anak SD TK gurunya digaji 10 juta, kan enggak ada tuh. Lah yo. Gitu. Ya inilah pilihan, ya. Insyaallah. Gitu. Taib. Keistiqomahan itu penting. Istiqomah. Makanya Rasulullah, antum masih ingat? Tak kasih ada lagi deh. Yuk. Surat apa, ayat berapa yang menjadikan Rasul itu mikir tentang istiqomah sampai ubannya keluar, ubannya bertambah di kepalanya? Pernah dengar? Rasulullah bukan mikir utang tuh, mikir tentang istiqomah. Karena mikir ayat istiqomah, beliau diperintah untuk istiqomah. Akhirnya apa? Oleh Ibnu Abbas dilihat kok rambutnya tambah banyak ubannya gitu. Ketika ditanya adalah qad asra'a ilaika sayyib gitu. Jadi Rasul ditanya, Rasul qad asra'a ilaika sayyib, Rasul kok cepat sekali ubanmu? Kata Rasul begini, syaibatani huda, ubanku ini karena surat Hud. Surat yang nomor berapa? Hud 11. Ayatnya 112. Maka mas, udah. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, Iya. sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu,
dan janganlah kamu melampaui batas. Sekran. Ayat inilah yang turun kepada Rasul, antum catat, yang kemudian Rasul tambah banyak ubannya. Karena Rasul diperintah untuk istiqomah, dan istiqomah itu bukan seperti mindsetnya orang kekinian. Istiqomah itu diartikan tidak pelin-pelan. Istiqomah itu diartikan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah lam yusyriku billahi syai'a. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu istiqomah. Maka dikatakan darajatul quswa, derajat yang paling tinggi itu istiqomah, gak ada lain. Oleh Abu Bakar As-Siddiq yang lain diartikan lam yaltafitu ila ilahin ghairah. Tidak berpaling kepada Tuhan selain Allah. Gitu. Itu istiqomah. Jadi ketika sudah memegang Islam, ketika sudah memegang keimanan, ya harus dipertahankan. Sekalipun itu seperti bara api. Baik, Anda lanjutkan. Masih di poin yang kedua. Wa yurabbir Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mentarbiyah, mendidik, mengedukasi atba'ahu, para pengikutnya, alat tauhidi, di atas tauhid, mundus sohr, sejak sahabatnya itu kecil. Jadi sejak kecil sahabat itu sudah dididik dengan tauhid. Fayaqulu libni ammihi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah mentarbiyah putra paman beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sejak kecil diajari tentang akidah, tentang tauhid. Jenengan contoh. Ada yang kesini bawa buah hatinya? Naik motor atau naik sepeda atau naik mobil, contohlah dia Ibnu Abbas, contohnya Rasul kepada putra paman Ibnu Abbas. Jadi kalau jenengan ngajak jalan-jalan, hari Sabtu, hari Ahad, kan antum suka rihlah tuh, ngajak orang tua, ngajak apa gitu ya, jalan-jalan gitu. Arba'in nomornya 19. Antum ada arba'in gak? Ada, makasih. Arba'in nomor hadis 19 dari Abul Abbas. Dan Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu saat saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu 4 perkara. Jagalah kok Allah. 4 loh? Yang pertama, jagalah bukan, Allah. Bukan, diulang. Hai Ananda, apa tadi? Wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu 4 perkara. 4 ya? Bukan beberapa ya? Ya udah, nggak apa-apa lah, Saya pakai downloadan punya si udah lah, ndak apa lah, ya udah. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Cukup. Ini yang dibilang 4 sama si Uda. Ada yang terjemahannya beberapa, karena kalau lihat hadisnya bukan 4. Adalah inni u'allimuka bi kalimatin gitu. Aku ingin ajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Yang pertama, jaga Allah. Allah nanti menjagamu. Ini kan nasihat yang simpel. Nah, kamu jaga, nanti kamu dijaga. Kalau kamu nggak menjaga, kamu nggak akan dijaga. Menjaga agama Allah itu tidak berat. Tinggal ngikuti regulasi kok. Maka saya ingat satu kata itu. Kalau ingin urusan hidup kita
dimudahkan sama Allah, koreksi lagi sholat kita. Khususnya itu, kalau ingin urusan kita diselesaikan, dimudahkan, yang paling besar sekarang, urusi lagi, koreksi lagi, cross check kembali urusan sholat kita. Itu belum yang lain itu. Taib. Anak ulang tadi pertama, jagalah Allah, nanti kamu dijaga sama Allah. Yang kedua nasihatnya, jagalah Allah agamanya, nanti kamu akan dapati Allah di hadapanmu. Jadi hidupmu itu diperhatikan sama Allah. Gak ada yang sia-sia sekecil apapun. Yang ketiga, nak, kalau mau minta, minta sama Allah. Jangankan yang besar. Kata Rasulullah SAW, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, salullaha fi kulli syai'in hatta syai'. Mintalah kepada Allah akan segala sesuatu, hingga tali sendal sekalipun. Jangankan rumah, jangankan handphone yang mahal, jangankan baju, jangankan busana, tali sendal aja minta ke Allah. Salullaha fi kulli syai' hatta syai'. Minta ke Allah segala satu, hingga tali sendal gitu loh, minta ke Allah. Nah, inilah yang diajarkan. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta sama Allah. Tapi kan harus lengkap. Jangan cuma minta tapi tidak memenuhi. Biar gak terputus penjelasan saya, jangan cuma pinter minta tapi tidak memenuhi. Kalau minta mesti memenuhi, biar diijabah. Jangan cuma dibesarkan mintanya saja tapi tidak memenuhi. Di Al-Baqarah ayat yang ke-186 itu minta ya ke dia tapi penuhi maunya dia. Itu. Ini penting untuk disampaikan kepada generasi penerus kita, anak-anak kita. Jangan cuma minta terus, penuhi. Minta jajan terus, tapi penuhi maunya orang tua. Ya, dan apabila ya, Al-Baqarah 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Iya, ini dalilnya. Jangan cuma dibesarkan mintanya tapi tidak memenuhi. Taib. Yang keempat yang diajarkan Rasulullah SAW kepada putra pamannya, wa idasta'anta fasta'in billah. Kamu minta tolong nak, ya minta tolong ke Allah. Gitu loh. Itu tauhidnya. Tetapi ada kaifiyahnya. Minta tolongnya ya ke Allah, tapi ada kaifiyahnya. Ada yang mesti harus kita kerjakan. Bahkan yang disuruh tadi orang beriman. Kalau orang beriman disuruh berarti dia rela diatur. Hai orang-orang beriman, minta tolonglah ke Allah dengan apa? Dengan apa? Saya ulang. Yang bisa langsung. Surat berapa itu? 45. 45 enggak ada ya ayyuhalladzina amanu aja ngarang ngarang itu. Telat wis batal. Jawabe bolak-balik kok. Yo Al-Baqarah 153. Pinter kayak akhwate wae. Tok sana aku tuh seneng nih, bagus. Ya, yuk monggo.
wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Minta tolongnya ke Allah, iya. Di sini ada dua regulasi. Minta tolong, iya, ke Allah harus. Tapi ada mesti dikerjakan. Apa itu sabar dan sholat? Sabar itu mengkondisikan diri, bahasanya inner beauty. Yang kedua sholat, aktivitas diri. Orang sabar tapi nggak sholat, yo nggak akan diberikan pertolongan tuh yo. Dia sabar, tempeleng maaf di tempeleng pipi kiri dia yang kanan, yo kan dia sabar secara maintenance diri dia bagus, tapi nggak sholat, yo nggak ada pertolongan. Dia sholat tapi emosian, berantakan hidupnya, mudah terpancing, emosian, marahan, meledak-ledak, itu ndak ada pertolongan. Jadi include ini, minta tolong, ya mesti ke Allah, tapi mesti tadi dengan dibarengi kondisi diri bagus, sabar, dan kemudian sholatnya diperbaiki. Ada solusi. Minta tolong, iya, tauhid bagus, ya kan? Tapi sholatnya tidak bagus. Sholatnya tidak terjaga. Maka tadi saya katakan penting loh. Ini yang paling penting itu. Yuk jaga sholatnya, bener wis. Nanti buka dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Babnya itu bab kathratu turukil khair, banyaknya jalan kebaikan. Ini cerita dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Kalau bicara Ubay bin Ka'ab berarti sahabat Rasul yang pintar ngaji, Bapak Ibu. Dia sahabat Rasul yang pintar tilawahnya, suaranya bagus. Dia cerita, Ubay bin Ka'ab, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjidi minhu. Ada seorang laki-laki, tapi saya tidak kenal laki-laki itu siapa. Yuk, ini khususnya untuk laki-laki nih. Kata Ubay bin Ka'ab, ada seorang laki-laki, tapi saya tidak kenal laki-laki ini. Laki-laki ini rumahnya paling jauh dari masjid. Wa kana la tukhti'uhu sholah. Laki-laki ini nggak pernah luput sholatnya, selalu berjamaah di masjid. Kemudian Ubay bin Ka'ab punya ide, gagasan, ngomong begini, lau ishtaraita himaran tarkabuhu fiddal ma' au firramdo. Seandainya kamu membeli keledai tunggangan, terus nanti kamu naiki di saat gelap gulita atau di saat panas terik matahari. Kalau zaman dulu ya ada gelap gulita, sekarang tidak ada gelap gulita, terang benderang. Bahkan jalannya aspal kabeh. Dari rumah ke masjid Al-Ikhlas itu sudah tidak ada kata becek. Kemudian apa jawabannya si laki-laki ini? Dia mengatakan mayasurruni anna manzili ila janbil masjid. Saya tidak suka rumahku dekat dengan masjid, biarin aja jauh. Maksudnya begitu. Kenapa? Inni uridu ayyuktaba fi mamsyaya ilal masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Saya ingin langkah kakiku menuju masjid dicatat sama Allah, kepulanganku ke rumah pun dicatat sama Allah. Mendengar itu, Rasul sampaikan kepada laki-laki itu, qad jama'allahu laka kullu. Allah telah mengumpulkan kebaikan untukmu. Rumahnya paling jauh, tapi tidak pernah luput sholatnya berjamaah. Gelap gulita, nak kalau panas melebihi panasnya duta indah.
gitu. Lah ya kan melebihi panasnya duta indah. Saudi kan kayak begitu tuh. Lah ya. Taib. Anda lanjutkan, masih poin yang kedua terakhir. Wa hadza tauhidu huwa haqiqatu dinil Islam. Tauhid adalah hakikat dinul Islam. Alladzi buniya alaih. Islam dibangun di atas tauhid. Jadi kalau enggak tauhid bukan Islam. Kalau tauhid itu Islam. Nanti saya tunjukkan. Walladzi yaqbalullahu min ahadin siwahu. Dan Allah tidak menerima ibadah yang tidak bertauhid. Baik, Ana tunjukkan perspektif yang antum mesti tahu. Syekh At-Tamimi atau Syekh Abdul Wahab di dalam salah satu karya beliau, yaitu kitab Usul Salasah, 3 landasan utama, beliau memberikan definisi takrif tentang Islam. 3 takrifnya. 3 ini include 1, al-istislamu lillahi bit-tauhidi. Islam itu berserah diri dalam kurung beribadah kepada Allah dengan mentauhidkan. 2, Islam adalah al-inqiyadu lahu bit-ta'ati, tunduk patuh kepadanya dengan taat. 3, al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri pula dari pelaku kesyirikan. Tuh, itu Islam. 3 ini include. Makanya muslim, mukmin tidak akan ramah dengan kesyirikan. Enggak. Karena mesti berlepas diri. Jangankan kita gitu loh. Para rasul saja itu berlepas diri. Sampaikan contoh. Yuk, tak kasih hadiah lagi. Kata teladan, uswatun hasanah, itu disematkan oleh Allah Ta'ala kepada 2 rasulnya. Sebutkan, yuk, rasul siapa 2 itu? Dan Nabi Ibrahim. Ini belum hadiah, nanti dulu. Sebentar toh. 2, pertanyaannya, sebentar toh, benar, sudah benar. Untuk Nabi Ibrahim itu di surat berapa? Kalau lah ini nih apa? Nama atau 4? Nama atau 4? Nama atau 4? Udah buka. Ayat berapa dah? Apa? Tadi bilang 6 kok. Batal itu hadiahnya. Ya, tak kasih ayat yang keempat. Saya itu pokoknya berusaha untuk biar apal gitu loh. Kan tadi bertahan al-ngeyeliyu ayat yang ke-6. Dah, nanti buat akhwat. Yuk. Baca dah. Ini untuk menunjukkan ke kita loh. Ibrahim alaihissalam saja itu berani mengatakan kepada bapak dan kaumnya. Loh, kita kadang-kadang dengan orang lain kenapa enggak berani? Ibrahim saja berani ngomong itu. Yo, dengan bapak dan kaumnya loh. Apakah aja Ibrahim? Enggak, perhatikan isinya, kontennya. Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, gitu ayatnya. Monggo dah dibaca ayat 4, Al-Mumtahanah
wanita yang diuji gitu. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Tuh, Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Lanjut, koma. Ketika mereka berkata kepada kaumnya. Tuh, ketika mereka berkata kepada kaum, tidaknya dia kan? Ketika mereka berkata kepada kaumnya, tidaknya Ibrahim, ya Rasul Muhammad, ya Isa alaihissalam. Terus, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu dan permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertobat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Ini dalil sikap kita nyontoh seperti itu, beruswah dengan beliaunya dan orang-orang yang mengikuti beliau. Kami berlepas diri tadi gitu. Tampak antara kami dan kamu permusuhan sampai kapanpun gitu. Jadi dalam kamusnya umat Islam tidak ada kata enak ndak enak dengan kesyirikan. Mestinya nggak enak, bukan enak. Tasamuh bahasa Arabnya, toleran, ndak ada. Lah persoalannya ketika kita mau menunjukkan tidak toleran, delik hukum ini masuk, jadi sulit. Itu masalahnya. Ayatnya mestinya begitu. Jadi kembali ke awal lagi akhirnya kayak tadi, karena belum sama persepsi takrif tentang kesyirikan. Jadi yang melarungkan kepala kerbau ke laut, acara sukses melaut ya tetap akan ada, pasti, nggak mungkin enggak, ya kan? Terus apa namanya, naruh ari-ari dikasih apa? Sebentar. Kok Ummahat apal semuanya ya? Enggak, saya hanya berpikir simpel aja. Kok pada hafal, Bi? Takutnya yang dari Kerawang ketularan dari sini gitu loh. Enggak ya? Enggak lah, ya enggak. Jangan marah dulu toh. Loh lah iya, coba wis. Apa hubungannya antara pinter dengan jarum, dengan kan itu? Makanya di belakang rumah anak itu ada tanah kosong. Tanah kosong seluas 60 meter lah ya, karena belum digarap. Itu ada ikhwan, sudah 2 orang tuh ikhwan, yang ketika istri melahirkan ngomong sama anak ini, Pak Ustadz, izin untuk mengubur ari-arinya bayi, boleh Ustadz? Oh udah apa-apa, udah kubur aja gitu. Saya ingin membuat satu contoh supaya nggak harus dikasih lampu sentir, kasih neon ya, dikasih macam-macam gitu loh. Coba dia minta diajari lagi, coba. Yuk lanjut. Udah? Urgensi tauhid yang ketiga di kitab, silahkan yang megang kitab. Laqad 'allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu ayyabda'u da'watahum linnas bit tauhid. Poin yang ketiga, Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka, ada kata mengajarkan ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka, para sahabatnya radhiyallahu ajma'in,
supaya mereka para sahabatnya memulai dakwahnya kepada manusia pun sama seperti Rasulnya, yaitu dengan dakwah tauhid. Taib. Faqala li Mu'ad, maka Rasulullah SAW berkata kepada Mu'ad bin Jabal, atau nama lainnya Abu Abdurrahman. Anak ulan, Rasul sampaikan kepada Mu'ad bin Jabal atau Abu Abdurrahman ketika hinama arsalahu ilal Yaman, ketika Rasul mengutusnya untuk ke Yaman. Mu'ad itu anak muda dari suku Khazraj, orang Madinah asli. Masuk Islam usia 18 tahun, meninggal usia 34 tahun, diangkat oleh Rasul menjadi petinggi di Yaman usia 25 tahun. Anak muda cerdas. Kemudian yang ada di kitab ini adalah potongan hadis. Ana tunjukkan. Mudah-mudahan ana punya ana punya filenya. Iya. Kalau nggak ada filenya ya oh iya, ada filenya nih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman, dikatakan Rasul begini, innaka satati kauman ahlil kitab. Ana ulang, innaka satati kauman ahla kitab. Sungguh kamu akan mendatangi kaum ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihim syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaklah pertama yang kamu sampaikan kepada mereka adalah, yaitu syahadat, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang mesti diibadahi melainkan Allah semata, ini tauhid. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Dalam riwayat yang lain, ila ayyuhidullah, supaya mereka orang ahli kitab yang ada di Yaman mereka mengisahkan Allah. Fa inhum ata'u laka bidzalik, kata Rasul, jika mereka sudah mentaatimu akan perkara itu, fakhbirhum, kabarkan kepada mereka Mu'ad, sampaikan kepada mereka Mu'ad, annallaha qad farada alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Kabarkan kepada mereka bahwa Allah memfardukan atas mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Fa inhum ata'u laka bidzalik, jika mereka orang Yaman sudah mentaatimu Mu'ad, fakhbirhum annallaha qad farada alaihim shadaqatan tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kabarkan ke mereka bahwasanya Allah memfardukan atas mereka sedekah dalam kurung zakat, diambil dari orang-orang yang kaya, dikembalikan kepada orang-orang yang miskin. Fa inhum ata'u laka bidzalik, jika mereka sudah mentaatimu lagi Mu'ad, kata Rasul, fa iyyakum wa qaraima amwalihim, hati-hatilah kamu Mu'ad dari kemewahan harta mulia milik mereka. Wattaqi Mu'ad, ingat, wattaqi da'watal madlum, hati-hatilah dengan doanya orang yang teraniaya. Fa innahu laisa baina wa bainallahi hijab, tidak ada antara dirinya dengan Allah itu penghalang. Inilah yang disampaikan oleh Mu'ad bin Jabal ketika berada di Yaman atas perintah Rasul tadi adalah
perkara tauhid. Baik, saya akan masuk di pertanyaan al-an. Bismillah. Pak Ustadz, apakah diperbolehkan minta kepada Allah dengan wasilah menyebut Syekh Abdul Qadir Zailani? Yang betul Jilani. Ya, saya betul Jilani. Bolehkah kalau minta ke Allah sudah diajarkan? Itu nanti ada kitab kecil tuh. Minta ke Allah, satu, bertawasul dengan segala amal soleh kita. Dikisahkan 3 orang yang sudah masuk ke dalam gua, kemudian dia tertutup oleh batu, maka masing-masing bertawasul dengan kesolehannya. Ada yang karena berbakti dengan orang tua, ada karena yang tidak jadi melakukan perbuatan zina, ada yang karena amanah, dia mendapatkan amanah gaji dari karyawannya, atau bertawasul dengan nama-nama Allah yang husna gitu, atau bertawasul dengan kalimat Allah yang sempurna. Contoh, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi bukan bertawasul dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau nggak salah sudah pernah saya bawakan di sini. Bahkan beliaunya tidak mau. Sebentar, tak carikan sebentar. Beliaunya itu tidak suka, bahkan marah. Nah, kalau nggak salah di bab mana? Jadi beliaunya itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Baik, yang akan datang. Saya lupa itu. Iya, saya lupa halamannya, tapi ada di dalam kitab yang kita kaji ini ya. Ketemu. Ini pembahasan kita sebelum ini, Pak. 2 pembahasan sebelum ini, Bapak yang tanya. Di dalam bab minta tolong kepada Allah semata, ista'in billahi wahdah. Yaqulu Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam Fathur Rabbani. Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Fathur Rabbani mengatakan, salullaha wa la tas'alu ghairahu. Ista'inu billah wa la tasta'inu bi ghairihi. Mintalah kepada Allah semata, jangan minta kepada yang lain. Minta tolonglah kepada Allah, jangan minta tolong kepada yang lain. Gitu. Baik. Ada toh? Ada. Kalau nggak ada berarti ya terjemahannya keliru. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang paham mengenai tentang wanita jangan menyerupai seperti bunuh unta, dilarang. Apakah itu termasuk dosa apabila dilakukan karena rambut panjang harus digulung? Taib. Rambut panjang kalau digulung maka insya Allah kalau gulungnya tidak ke atas tidak akan seperti bunuh unta. Tapi kalau gulungnya itu ke bawah, ya kan? Yang jadi masalah begini sebenarnya, kalau memakai hijabnya itu, jilbabnya itu yang pendek, ya pasti akan kelihatan. Tapi kalau pakai hijabnya yang panjang, insyaallah ta'ala tidak akan kelihatan, sekalipun itu panjang. Saya bisa katakan demikian kenapa? Karena putri saya itu rambutnya hampir kurang lebih hampir 1 meter lah, hampir. Tetapi karena tadi jilbabnya jilbab yang panjang, jadi ketutup. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di tempat saya ada masjid yang ditempati oleh 2 kelompok. Wah, jenengan bahasanya kelompok-kelompokan sih. Yang satu kelompok ahli bid'ah, yang 2 kelompok ahli sunnah. Jangan pakai kelompok-kelompok lah. Dan ahli bid'ah selalu mengerjakan yang tidak ada ajaran Rasul, dan ahli sunnah selalu berusaha mencegahnya, dan akhirnya mereka gontok-gontokan. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah berhenti dari gontok-gontokan. Loh ya toh? Loh, Islam ngajari gontok-gontokan walaupun benar, kok masih al-ngayeliyu wal-ngototiyu, itu berarti tidak benar. Islam mengajari untuk meninggalkan mujadalah yang tidak baik. Kalau adu argumentasi sudah mengarah kepada tadi yang tidak baik, maka harus ditinggalkan. Itu yang benar. Maka berhenti dari gontok-gontokan. Saya barusan membaca para ikhwah yang membahas soal bulan ini kan. Saya sampaikan jangan melempar hal-hal yang belum mungkin di tengah masyarakat. Nanti munculnya gontok-gontokan. Saat ini yang terpenting adalah cuma satu, saling bisa memahami. Oh, kamu seperti itu, ya sudah. Kamu seperti ini, ya sudah. Lana a'maluna walakum. Oh, itu dalil Al-Quran, betul tak? Surat berapa itu? Loh ya tak? Lana a'maluna walakum a'malukum salamun alaikum. Terus la nabtahil jahilin. Suratnya 28 ayatnya 55. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu, dan kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh. Udah gitu aja. Lana a'maluna walakum amalukum. Amal kami, amal kamu, amalmu. Gak usah gotok-gotokan, gak usah. Gak ada gunanya. Terus doakan saudara kita yang masih senang dengan perkara baru tadi dalam agama. Doakan aja, mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya. Tapi yang terakhir jangan dipakai benar di depan dia. Kami gak mau bergaul dengan orang yang bodoh. Jangan, perkara anyar itu. Janganlah. Saya berikan ini regulasinya Al-Quran, Allah cantik. Suratnya 4 ayatnya 61. Ayat 63-nya langsung deh. Ayat 63 langsung aja. Jangan 61. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah. Bener-bener 61 deh, udah, Afan. Yusek toyo, aku lagi mikir ini menerawang kok. Silakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad lihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Terus 62-nya. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka orang munafik disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak mengendaki selain kebaikan dan kedamaian. Terus 63-nya terakhir. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Terus. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat. Terus. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas. Iya, cukup, makasih. Ini regulasi dipakai, nggak usah gotok-gotokan, nggak usah ngotot-ngototan, ngeyel-ngeyelan. Munafik itu menghalangi dakwah sunnah. Anka sududa. Mereka akan menghalangi dengan sekuat tenaga Muhammad. Tapi di ayat 63-nya,
Kata Allah kepada Rasul Muhammad, fa'arid anhum, kamu berpaling dari mereka Muhammad, jangan dikumpuli. Nasihati dengan mereka dengan nasihat yang membekas. Kalau mempan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu loh. Mau masuk telinga kanan, mentalahi keluar telinga kanan, ya apa? Kalau masuk kanan keluar kiri masih lumayan, ada yang ngendek di sini toh. Lah iya. Kalau ada yang masuk kanan keluar kanan, ya enggak apa-apa, udah biarin aja. Yang penting ngasih nasihat masukan. Masukannya apa? Berikan kitab. Masukannya apa? Kasih artikel. Gitu loh. Enggak mau dibakar, ya enggak apa-apa artikelnya. SMS-nya dihapus, ya enggak apa-apa, gitu loh. Kuncinya yang penting jangan ngeyel dan jangan ngotot, gitu loh. Loh itu Islam ngajarinnya apik ngajarinya. Yang tidak bagus itu kan kita pelakunya. Pengen menang akhirnya apa? Ngeyel. Maka di dalam Islam dilarang kita, kamu jangan berdebat dengan orang dolim. Suratnya 29 ayatnya 46. Jangan berdebat dengan orang yang dolim. Dolim itu pakai 3 eng. Ngeyel, ngotot, ngamuk. Eng kabeh lah. Yo. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Tuh, boleh berdebat dengan cara yang baik. Lanjut. Kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Udah. Kalau berdebat boleh dengan cara yang konstruktif, bagus. Kalau nggak diterima, ya sudah, nggak usah berkecil hati. Itu loh. Ya, Abi Arjono ya. Halo Bi, nggak usah ngabekan ya, kayak gitu. Walaupun digusur, nggak apa-apa ngajinya, jangan ngabekan. Curhat jadinya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz, apa hukumnya melaksanakan sholat tahiyatul masjid saat ceramah sudah dimulai? Apakah diperbolehkan? Wah, bagus sekali, boleh. Jangankan lagi ceramah, Rasulullah lagi khutbah, ada anak muda yang datang, kemudian duduk, Rasul bilang, sholli rok'atain, sholat 2 rakaat. Gitu. Tetapi dudukkan itu hukumnya sunnah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kiat-kiat kita agar yakin pada Allah bahwa Allah akan memenuhi semua kebutuhan kita? Jazakallahu khairan Ustadz wa iyyak. Begini tadi sudah saya sampaikan. Mimpi boleh, mimpi baik boleh, tetapi harus diwujudkan. Punya semangat boleh, tapi harus diijawantahkan. Yang tadi saya sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 186, itu Allah bilang begini, aku akan kabulkan orang yang berdoa kepadaku, koma, berarti dia minta tolongnya ke Allah, mintanya ke Allah, koma, fal yastajibuli, hendaknya mereka memenuhi akan daku, wal yu'minu bi, hendaknya mereka beriman, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Jadi kiatnya tadi, sekarang tinggal bagaimana diri kita rela diatur oleh Allah dan Rasulnya. Tadi sudah saya sampaikan, suratnya sudah saya sampaikan tadi, surat 33 ayat 36, suratnya 24 ayat 51, 52, itu semua regulasinya. Ditambah Al-Baqarah 208, hei orang-orang mukmin, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Jadi hidup itu pilihan. Allah nggak akan ngatur orang kafir, benar. Allah nggak ngatur orang kafir, enggak. Yang diatur mukmin.
Karena orang kafir kesudahannya jelas, neraka, udah. Neraka. Enggak neraka. Itu orang awak lah itu. Lah ya, neraka gitu. Lah, yang diatur mukmin. Mukmin itu tinggal persoalannya dirinya mau enggak diatur, itu aja. Kalau dirinya merasa mukmin, maka dia akan rela diatur. 2. Tadi sudah dibaca Al-Mumtahanah ayatnya 4. Siapa yang ngikuti Ibrahim dan orang-orang generasi sesudah Ibrahim, termasuk Rasul Muhammad, berarti akan mengambil satu sikap, saya tidak akan toleransi dengan kesyirikan. Gitu. Itu kalau di ranah yang tidak ada ranah hukum positif. Di ranah hukum positif kita diatur untuk toleransi. Gitu. Ya. Dah cukup, sudah jam 11 kurang 3. Syukran Ikhudurikum, terima kasih kehadirannya di tempat ini, Rumah Allah Al-Ikhlas. Wa jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan balasan kepada antum dengan balasan yang lebih baik. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya atas apa yang sudah disampaikan, semoga kita dapat mengamalkan apa yang kita sampaikan Ustaz. Untuk informasi kajian pekan depan insyaallah hari Ahad tanggal 15 bulan 10 dengan Ustaz Nazmi Umar Bakar yang kitab 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Ini saja dari kami panitia, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadiah untuk akhwatnya tadi.